Tahukah kamu kalau semua benda di alam dibedakan menjadi dua? Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, yang abiotik ini terdiri dari benda tak hidup, kalau biotik itu terdiri dari benda hidup. Tapi, sebelum kita mulai belajar, yuk ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran umumnya. Jadi, setelah menonton video ini, kamu diharapkan dapat memahami ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, teman-teman, jadi benda tak hidup itu ciri-cirinya dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri. Dan biasanya benda mati ini sering disebut sebagai zat, atau kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada 3, ada zat cair, padat, dan gas. Dan benda-benda hidup atau biasa disebut makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bernapas, kemudian memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi. Ciri yang pertama, saat kamu bernapas, kamu sedang menghirup oksigen. Itu digunakan untuk membakar makanan, sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitasmu sehari-hari. Selain itu, pembakaran makanan yang tadi akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika kamu menghembuskan nafas. Ciri yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Kita butuh makan untuk mempertahankan hidup, supaya kita bisa tumbuh dan berkembang, supaya tubuhnya berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, makhluk hidup harus mengeluarkan zat sisa. Zat-zat sisa metabolisme ini pada akhirnya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dapat disebut ekskresi. Zat sisa dapat berupa urin, keringat, uap, air, dan karbon dioksida. Ciri selanjutnya itu bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah kamu amati itu pada gerak manusia dan hewan. Kemudian, ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Sekarang, coba kamu bayangkan, apa yang kamu rasakan kalau tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke matamu? Tentu saja kamu akan segera menutup mata, kan? Nah, yang kamu lakukan itu adalah salah satu contoh respon terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut iritabilitas. Rangsangan itu ada 2 ya teman-teman, kimiawi dan fisika. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya pada manusia, dari bayi, kemudian jadi anak-anak, dari anak-anak menuju pra-remaja, kemudian menjadi remaja, dan akhirnya berubah menjadi dewasa. Dan lanjut ke ciri-ciri berikutnya, berkembang biak atau bereproduksi. Nah teman-teman, perkembangbiakan makhluk hidup itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada generatif atau secara kawin, dan yang kedua itu secara vegetatif atau tak kawin. Dan ciri yang terakhir adalah beradaptasi. Hal ini adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat 3 jenis adaptasi, ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah dapat memahami ciri-ciri makhluk hidup dengan baik? Untuk mengetahui kemampuanmu, yuk kerjakan soal latihan berikut. Dan kita sudah sampai di penghujung video nih teman-teman. Sekian dulu ya video pembahasan ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.